Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang poin 27, 28, 29, dan 30. Nah, aku mau tanya ke kalian semua nih, menurut kalian apa yang dibahas di poin 27 sampai 30? Baik, Adit, menurut saya yang dibahas di poin 27 adalah perdagangan antar negara. Kalau dari Irma? Menurut saya yang isi dari poin 28 yaitu penguatan ekonomi maritim. Kalau Chania? Kalau Nana? Poin saya yang dibahas di poin 30 adalah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Baik. Oke teman-teman, tadi kita sudah menentukan apa saja yang dibahas di poin 27. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian semua, menurut kalian apa yang paling menarik di poin 27 dan kenapa dan bagaimana kalian menerapkannya? Kalau aku yang paling menarik poin 27 itu aktivitas antar negara, karena kegiatan aktivitas perdagangan ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi suatu negara itu. Tapi kalau bagaimana cara menerapkannya jika sudah dewasa, menurut aku sih bisa diterapkan dengan cara mengekspor suatu barang ya, karena dengan mengekspor suatu barang ini akan menambah devisa negara juga. Kalau Gilang gimana? Menurut saya yang paling menarik adalah faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui berbagai macam faktor perdagangan antar negara. Dan untuk menerapkannya saat nanti dewasa dengan mengekspor barang dalam negeri ke negara tetangga. Oke, kalau Irma? Kalau menurut saya yang paling menarik di poin 28 yaitu pembangunan di bidang kelautan. Oke. Mengapa? Karena di bagian tersebut kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan. Cara saya menerapinya dengan cara melihat perkembangan dari pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan. Oke, kalau dari Chania, di poin 27 apa yang paling menarik menurut kamu? Yang paling menarik di poin ini adalah manfaat perdagangan antar negara. Dengan memiliki keuntungan yang lebih besar sehingga bagus. Cara menerapkannya saya Oke, kalau Nana? menarik menurut saya adalah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Karena pada perdagangan antar negara setiap negara dapat mengubah sendirinya. Cara menerapkannya maupun perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Oke. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang poin 27 ya. Nah, sekarang lanjut ke poin 28. Menurut kalian apa yang paling menarik, mengapa dan bagaimana cara menerapkannya jika kalian sudah dewasa? Kalau aku sih dengan cara kalau aku yang paling menarik di 28 itu adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu, karena kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu bisa dilihat dari sektor perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari itu. Tapi kalau bagaimana cara menerapkannya sudah dewasa, menurut aku sih ya bisa diterapkan dengan cara meningkatkan sektor pertanian dan pelayarannya masih rendah dengan cara budidaya ikan salah satunya. Kalau Gilang gimana? Kalau menurut saya yang paling menarik adalah contoh kekayaan di bidang ekonomi maritim. Mengapa saya menyukainya? Karena Indonesia memiliki berbagai wisata alam yang menakjubkan. Untuk cara menerapkannya ketika dewasa nanti dengan menggali informasi tentang berbagai tempat wisata alam di Indonesia. Oke, kalau Irma? Kalau menurut saya yang paling menarik itu pembangunan di bidang kelautan. Di bagian tersebut kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan. Menerapkannya yaitu dengan cara melihat perkembangan dari pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan. Oke, kalau dari Chania, menurut kamu apa yang paling menarik di poin 28 dan bagaimana dan kenapa? Yang paling menarik di poin 28 adalah kondisi ekonomi maritim. Karena ekonomi Indonesia merupakan negara kepulauan. Cara melakukan maritim yang lebih besar. Oke, kalau dari Nana sekarang, menurut kamu apa yang paling menarik? Bagaimana? Kenapa kamu bilang itu menarik dan bagaimana cara menerapkannya jika sudah dewasa? Poin 28 ini. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara Asia. Karena pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat menerapkannya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang poin 28. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poin 29 ya. Berkarena apa yang paling menarik, kenapa kalian bilang itu menarik, dan bagaimana cara menerapkannya. Kalau aku sih itu kalau itu aku yang paling menarik itu potensi agrikultur di Indonesia. Kenapa? Karena menurutku agrikultur ini memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia ya. Nah, gimana caranya aku menerapkannya jika udah dewasa? Kalau aku sih dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada di agrikultur itu dengan cara eco farming, distribusi secara merata, dan perbaikan irigasi. Kalau dibilang ini, Menurut saya yang paling menarik adalah peran agrikultur di Indonesia. Kenapa saya menyukainya? Karena kita dapat mengetahui peran penting agrikultur untuk Indonesia. Cara menerapkannya adalah dengan menanam berbagai macam tanaman di sekitar halaman. oke teman-teman, jadi aku sekarang mau nanya ke Irma. Menurut kamu apa yang paling menarik? Kenapa kamu bilang itu menarik, dan bagaimana cara kamu menerapkannya itu kamu belajar? Kalau menurut saya yang paling menarik yaitu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Karena kita bisa mengetahui apa saja hambatan pengembangan agrikultur. Cara menerapkannya yaitu dengan cara melihat hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, kalau dari Chania? Yang agrikultur di Indonesia, karena Indonesia berpotensi untuk menciptakan produk berupa dengan cara sistem eco farming. Oke, kalau Nana? Karena Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alam. Cara menerapkannya sebagai negara lain atau Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang poin 30. Nah, menurut kalian apa yang paling menarik? Kenapa kalian bilang itu menarik, dan bagaimana cara kalian menerapkannya jika sudah dewasa? Kalau aku yang paling menarik itu adalah strategi pengembangan agrikultur. Kenapa? Karena strategi bangunan agrikultur ini berguna untuk mengembangkan sektor pertanian yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Gimana cara aku menerapkannya? Aku dengan cara meningkatkan lagi strategi pengembangan agrikultur ini dengan cara mempersiapkan kebijakan yang meningkatkan strategi agrikultur. Kalau bilang gimana? Menurut saya yang paling menarik adalah eco farming. Kenapa? Karena kita dapat membudidayakan berbagai jenis padi ataupun buah-buahan dan sayuran yang ramah lingkungan. Untuk cara menerapkannya dengan menanam dengan strategi eco farming. Oke, kalau dari Irma sekarang, menurut kamu apa yang paling menarik? Kenapa kamu bilang itu menarik, dan bagaimana cara kamu menerapkannya di dewasa? Kalau menurut saya yang paling menarik yaitu perbaikan irigasi. Karena kita bisa melihat pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Cara menerapkannya itu dengan cara melihat hasil pertanian yang berhasil. Oke, kalau dari Chania? Yang menarik poin 32 adalah perbaikan irigasi. Perbaikan irigasi atau sistem pengairan bertujuan untuk pertanian agar lebih baik. Cara Oke, kalau dari Nana sekarang, menurut kamu apa yang paling menarik? Kenapa kamu bilang itu menarik, dan bagaimana cara kamu menerapkannya di dewasa? Oke.